Tadi malam kita sempat sholat tahajud 11 rakaat, kemudian siangnya sholat duha, besoknya Senin, Kamis, puasa. Itu pertanda iman bertambah. Pekan depan Pak tahajud tidak sempat, duha nggak keburu, puasa terganggu dengan makan-makan. Itu iman turun lagi. Itulah hadirin. Nah sama halnya dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan itu berhenti, itu iman bertambah. Berhenti menipu, berhenti mabuk, berhenti mencuri, itu bertambah iman. Tapi ketika ada godaan lagi, mencuri, jalan lagi, mabuk, mau lagi, ya, ngagosip, menipu, dikerjakan lagi, itu iman jadi turun lagi. Jadi ini masalah taat dan maksiat itu menjadi parameter yang menentukan bertambah atau berkurangnya iman kita. Yang ideal tentu saja hadirin, taat itu bertambah, maksiat itu berkurang. Itu pertanda iman kita meningkat dengan pesat. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, adakah dalil yang menyebutkan iman bisa bertambah, bisa berkurang? Ada, hadirin. Dan dalam kitab At-Taj ini ditampilkan satu dalil Quran, satu aja cukup, hadirin. Ini dalil Quran pada surat Al-Anfal ayat 2. Saya bacakan ayatnya, boleh jadi Bapak sudah hafal ayatnya atau sudah lupa lagi. Atau mungkin tidak pernah lupa karena tidak pernah hafal, ya. Begini ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu, ini orang yang beriman sejati, ya, adalah mereka yang bagaimana? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Kalau disebut nama Allah, ingat kepada perintah Allah, bergetar, jangan-jangan ada perintah Allah yang belum saya lakukan. Ingat Allah, ingat larangan Allah, jangan-jangan masih ada larangan Allah yang masih kita kerjakan. Ingat kepada surga milik Allah, nah kita bergetar, jangan-jangan kita tidak sampai ke surga. Ingat Allah, ingat neraka, jangan-jangan banyak berbuat maksiat masuk neraka. Nah, ini bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maksudnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zadatum imanan, bertambahlah iman mereka. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka berserah diri, bertawakal kepada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang mulia ini menjelaskan 3 ciri orang yang beriman sempurna, ya. Nah, salah satu di antaranya adalah yang nyambung dengan bab kita itu. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, imannya bertambah. Berarti iman itu bisa bertambah. Dan juga sebaliknya bisa berkurang. Iman bisa naik, iman juga bisa turun. Nah, salah satu cara untuk menambah keimanan adalah dengan mendengarkan Al-Quran dibacakan. Ini salah satu cara, di samping ada cara lain. Nah, ayat ini menjelaskan dibacakan ayat Quran bertambah iman. Kenapa bertambah keimanan? Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan menambah keimanan. Ketika Al-Quran membicarakan tentang surga misalkan, maka dia tergerak menambah ketaatan untuk mendapatkan surga. Ketika Quran menjelaskan neraka, dia takut dengan neraka sehingga menghentikan maksiat. Ketika Quran menyebutkan perintah Allah, maka dia akan semangat mengerjakan perintah Allah. Jadi wajar kalau Quran dibacakan itu menambah keimanan. Dan orang-orang dahulu, salafus soleh, itu sudah membuktikan, Pak. Mereka kalau mendengar Quran dibacakan, langsung imannya bertambah. Ada satu contoh yang cukup menarik untuk kita kaji. Ada seorang ulama
ulama dari Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keturunan Nabi, namanya Imam Musa. Nah, Imam Musa itu punya gelarnya bukan gelar akademis, Pak, tapi gelar akhlak. Beliau punya gelar Al-Kazim. Al-Kazim itu artinya menahan diri dari marah. Jadi beliau namanya Imam Musa Al-Kazim, Imam Musa yang mampu menahan diri dari marah. Itu gelarnya Al-Kazim. Nah, kenapa dapat gelar itu? Ada sebabnya. Beliau itu seorang ulama yang cukup kaya, memiliki seorang hamba sahaya perempuan yang biasa bekerja di rumahnya. Nah, pada suatu hari Imam Musa itu sakit, tapi beliau mencoba untuk sholat malam. Walaupun sakit, memaksakan sholat malam. Kalau kita kan walaupun sehat, terpaksa tidak sholat malam, walaupun sehat. Nah, ketika ia bangun di tengah malam, tidak mampu mengambil air wudhu, menyuruh hamba sahayanya dibangunkan, tolong ambilkan air wudhu dan siramkan ke tangan saya, minta dibantu. Boleh kan kita minta bantuan orang untuk wudhu, Pak? Tolong siramkan, boleh diri. Nah, ketika air sudah siap di tangan hamba sahaya, disiramkanlah ke tangannya Imam Musa. Hamba sahaya ini mungkin masih mengantuk, dibangunkan. Sehingga ketika ia menumpahkan air terlampau jauh, sampai air itu menyiram badannya Imam Musa. Badannya basah, bajunya basah. Bayangkan, Pak, sedang sakit disiram air tengah malam oleh hamba sahaya, marah kan? Imam Musa juga manusia kan, Pak? Marah beliau tuh. Ya marah karena ya mungkin tidak terkenali, marah spontan. Tapi marahnya belum sempat disampaikan dengan perkataan, baru kelihatan tanda-tandanya. Orang marah itu, Pak, fisiknya bisa lihat, Pak. Pertama, badannya menggigil, matanya melotot, Pak, alisnya nyingsat ka luhur, Pak, gemetar kan, giginya gemertak gitu, itu marah, Pak. Nah, biasanya disampaikanlah dengan perkataan-perkataan yang buruk, yang jelek, dengan keras. Nah, tapi sebelum Imam Musa itu menyebutkan kata-kata marahnya, si hamba saya ini membacakan Al-Quran. Ketika orang marah kan, imannya turun, Pak. Turun imannya kan. Dibacakan Quran surat Ali Imran 134 menjelaskan tentang tanda orang bertakwa, yaitu wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu mampu menahan marah. Imam Musa ulama, mengerti kan, hafal bahkan Al-Quran. Nah, beliau langsung berhenti marahnya. Oh iya, saya tidak marah. Berhenti langsung. Ini berarti dibacakan Quran, iman bertambah. Sedang marah, dibaca Quran, berhenti marahnya. Orang sekarang kebalik. Sedang tidak marah, dibaca Quran, jadi marah. Ayat Quran dibacakan, menyindir aku, ya marah. Nah, ini Imam Musa sedang marah, dibaca Quran, berhenti marah, imannya bertambah tuh. Nah, ternyata hamba saya ini tidak sampai di sana, Pak. Dibacakan lanjutannya. Wal afina aninas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang bertakwa itu selain menahan marah, juga memaafkan kesalahan orang lain yang membuat marah. Langsung beliau berkata, udah saya maafkanlah, nggak apa-apa. Mungkin kamu mengantuk, baju yang basah saya jemur, badan yang basah saya keringkan. Udah nggak apa-apa, saya maafkan, lahir batin. Lanjut lagi, Pak, ayatnya. Disambung lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Berpikir Imam Musa, oke, kalau begitu besok kamu bebas dari hamba saya. Engkau dimerdekakan sebagai tanda saya berbuat baik kepada engkau. Tuh, Pak. Itu gara-gara menyiram orang soleh, bebas. Itulah diri orang bertakwa, ya. Jadi dibacakan Al-Quran, bertambah imannya. Coba kalau dipraktekkan, Bapak di kantor punya seorang atasan, Pak, ya, atasan. Dia sedang jalan, langsung kita jalan kaki.
keinjak kakinya Pak, keinjak Pak, pasti marah. Jalan teh yang benar masa kaki saya diinjak, kurang ajaran. Nah, langsung kita bacakan wal kaziminal ghaiza wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Tamah marah. Udah nginjak kaki ceramah lagi. Karena tidak mengerti, Pak. Tapi kalau atasan kitanya ahli pengajian, Pak, dia akan menyadari, oh saya tidak marah lah. Saya maafkan ya, dan besok gaji kamu dinaikkan. Tuh, gara-gara menginjak atasan gaji naik. Langsung kita berkata besok akan saya injak lagi biar tambah naik Pak gaji saya. Nah baru marah beneran ini. Nah hadirin itu saya kira sebagai contoh. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kata Al-Anfal ayat 2, salah satu cara untuk menambah atau meningkatkan iman itu mendengarkan Al-Quran dibacakan. Dengan catatan kita merenungkan isi Al-Qurannya, bukan sekedar lagamnya, lagunya, tapi isinya kita pahami, kita dengarkan dengan baik. Itulah makanya dalam Islam itu Al-Quran bukan hanya dibaca oleh kita, mendengarkan orang baca pun itu menjadi ibadah kan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau Quran dibacakan maka diamlah dan dengarkanlah. Mudah-mudahan engkau mendapat rahmat. Ini Pak Rahmat juga sudah punya rahmat ini kan. Dengan Al-Quran dibacakan rahmat bertambah, salah satunya iman meningkat. Nah ini hadirin buat iman, tentang iman itu bisa bertambah dengan dibacakan ayat Al-Quran. Nah sekarang baru kita bahas hadis-hadis tentang ini Pak. Hadis yang pertama ini sudah pernah dibahas dalam kitab hadis arba'in. Cuman boleh jadi dan percaya Bapak lupa lagi hadisnya Pak. Saya bacakan hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridho kepadanya. Dia nerima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi bersabda. Nah ini sabda Nabinya Pak. Man ro'a minkum munkaron. Man ro'a siapa yang melihat minkum dari kalian munkaron kemunkaran. Fal yugoyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisanihi, apabila tidak mampu maka cegahlah dengan lisannya. Fa ilam yastati fa biqalbihi, apabila tidak mampu dengan lisannya maka cegahlah dengan hatinya. Wadalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Nah hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh 5 orang. Pertama Muslim, kedua Abu Daud, 3 At-Tirmidzi, 4 An-Nasa'i, 5 Ibnu Majah. Hadis sahih Pak, Muslim kan. Nah dalam hadis ini dijelaskan tentang tingkatan iman. Iman orang itu tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang lemah. Nah yang tinggi disebutkan di sini adalah apabila melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Itu paling tinggi. Yang kedua, melihat kemungkaran, cegah dengan lidah. Itu menengah. Yang paling lemah adalah melihat kemungkaran, mencegahnya dengan hati. Nah, itu iman yang paling lemah. Nah, ini penting dibahas Pak hadis ini. Kenapa tidak disebut amar ma'ruf? Ini nahi munkar. Karena kalau amar ma'ruf itu lebih mudah daripada nahi munkar. Tidak ada risiko yang berat kalau amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Misalkan, marilah kita rajin sholat malam. Orang itu tidak akan marah-marah Pak. Tidak bereaksi lah. Marilah kita rajin untuk saum Senin Kamis kan. Beda kalau nahi munkar. Marilah kita berhenti korupsi. Koruptor tersinggung. Oh enak aja ngomong gitu ya. Kamu kan nggak kebagian ya ngomong gitu. Kalau kebagian mah nggak ngomong. Tersinggung kan. Marilah kita hindari pelanggaran HAM.
Yang merasa melanggar tersinggung, nyindir aku ya. Makanya di sini iman dikaitkan dengan mencegah kemungkaran. Nah, seorang mukmin itu kalau merasa beriman harus mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan yang dia bisa. Tapi ada catatan-catatan penting tentang mencegah kemungkaran. Pertama, kemungkaran itu sesuatu yang diharamkan. Dan diharamkannya dengan qat'i, dengan dalil Quran, hadis yang jelas. Bukan khilafiyah di kalangan ulama. Misalkan berjudi itu kemungkaran, jelas kan? Sepakat ulama. Perzinahan, korupsi, mabuk itu jelas kemungkaran yang disepakati. Kenapa? Dalilnya tegas Quran Sunnah. Tapi kalau kemungkaran yang masih diperdebatkan karena dalilnya tidak jelas, tidak boleh dijadikan kemungkaran. Misalkan merokok, wah di sini tiap malam banyak pemuda merokok, itu mungkar. Nah, merokok ini kan hukumnya diperdebatkan. Memang ada ulama yang mengharamkan merokok. Ada juga yang menganggap merokok itu makruh, Pak. Kalau Bapak tanya Ustadz gimana hukum merokok? Haram. Kenapa haram? Saya tidak suka merokok sih. Tanya Ustadz lain, Pak Ustadz gimana hukum merokok? Makruh. Kenapa makruh? Saya mesti doyan merokok sih. Ada yang nanya, Pak Ustadz merokok itu dilarang oleh agama? Iya. Kalau di surga dilarang nggak merokok? Emang kenapa? Kalau saya masuk surga, bisa nggak saya merokok di surga? Adakah di surga rokok? Kata Ustadz, ada. Di surga ada rokok. Bapak bisa merokok di surga. Alhamdulillah, lega hati saya. Cuman Pak, nggak ada api di surga. Kalau pingin api kemana? Ke neraka dulu katanya. Banyak api di sana. Nggak jadi merokoknya. Ini guyon aja tentang khilafiyah merokok. Jadi, nah kalau orang merokok jangan dianggap kemungkaran. Walaupun itu makruh. Kenapa? Karena sebagian memakruhkan, sebagian mengharamkan. Jadi merokok bukan kemungkaran yang harus dicegah. Tapi kalau perzinahan, perjudian, pemabukan, pencurian, itu kemungkaran yang disepakati dan itulah yang dicegah oleh kita. Jadi pertama, kemungkaran itu disepakati karena dalilnya sangat jelas Quran hadis. Yang kedua, kemungkaran itu diketahui oleh kita. Kan ro'a, melihat. Diketahui itu bisa dengan melihat langsung, melihat anak-anak muda sedang mabuk-mabukan malam minggu. Nah, ini kita melihat atau mengetahui dari kabar orang. Pak RW, ada keamanan. Tadi saya mendapatkan orang-orang muda sedang mabuk-mabukan. Nah, Pak RW tahu dari mana? Dari keamanannya. Itu juga sama mengetahui. Bisa dengan melihat langsung atau mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya. Itu hadirin. Nah, kemudian cara mencegah kemungkaran itu tingkatan pertama yang paling tinggi adalah mencegah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Bukan ditenggelan, digebugan, Pak. Digaplok bukan, tapi dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang dimiliki. Ini yang bisa mengerjakan biasanya umaro, pemerintah, pengurus, penguasa. Itu dengan tangan. Ini yang paling tinggi, yang paling dahsyat dampak sosialnya. Coba kalau merebak perjudian, pemabukan, pencurian, seorang umaro kan bisa bikin aturan, Pak. Aturan daerah sini bebas miras, dilarang mengedarkan miras, ini undang-undangnya. Tidak boleh berjudi di daerah sini, ini peraturannya. Bahkan lebih jauh, seorang umaro dengan kekuasaannya dia bisa membuat hukum, Pak. Hukum bagi pelaku kemungkaran. Itu dalam Islam jelas, hadirin. Dalam Islam ya, orang yang mabuk, Pak, mabuk itu didera 80 kali. Cuma di sini nggak berlaku hukumnya, Pak ya. Umaro berhak menentukan. Orang yang berzina, apalagi Pak. Orang berzina kalau dia itu bujangan atau gadis itu didera, dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah atau pernah menikah
suami, istri, duda, janda dirajam Pak, dilempari batu sampai mati. Wah, kejamian. Enggak Pak, ada aturannya. Hukum ini diberlakukan kalau orang itu ngaku. Yang kedua, kalaupun tidak ngaku, ada 4 orang saksi yang melihat langsung. Hese tuh Pak. Orang berzina disaksikan 4 orang, susah kan? Jadi hampir tidak mungkin dilaksanakan, tapi sebagai preventif, mencegah orang. Orang membunuh, bagaimana hukumannya? Dibunuh lagi, kisos namanya Pak. Orang yang menyiksa Pak, misalkan memotong tangan orang lain, dipotong lagi, kisos Pak. Itu tadi siang saya mengirim di grup saya tuh hadis tentang kisos Pak dalam Islam. Dalam Islam itu hadirin ada 5 atau 6 ya. 6 yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Itu ada 5 atau 6. Pertama adalah hifduddin Pak, menjaga agama. Contohnya kalau orang itu melecehkan agama, menghina agama, Allah kamu lemah sekarang Pak, Tuhan tak perlu dibela, itu ada hukumannya Pak. Ya minimal dipenjara lah. Itu menjaga agama, sehingga orang itu hati-hati kalau melecehkan agama. Yang kedua adalah hifdun nafs Pak, menjaga jiwa. Jiwa orang dijaga, jangan sampai dibunuh seenaknya. Maka kalau orang itu membunuh, harus dibunuh lagi, kisos namanya. Kecuali kalau dimaafkan oleh keluarganya, bisa diganti dengan membayar denda. Dimaafkan lagi, bebas Pak. Dibunuh tidak, denda tidak, selamat kalau keluarganya memaafkan. Tidak kejam Pak, ada aturannya. Yang ketiga adalah hifdul mal, menjaga harta. Harta orang dijaga dalam Islam. Makanya kalau orang mencuri harta orang lain tanpa kebutuhan mendesak, itu dipotong tangannya, ancamannya. Dipotong tangannya. Itu menjaga harta. Yang keempat, hifdul akli, menjaga akal. Akal itu jangan diganggu, jangan dibuat rusak. Contoh mabuk. Mabuk kan membuat akal rusak. Maka orang yang mabuk didera 80 kali. Yang kelima, hifdun nasal, menjaga keturunan atau keluarga. Maka kalau orang berbuat zina, Pak, itu kan menghancurkan keturunan, merusak keluarga. Hukumannya kan sadis, Pak. Kalau terpenuhi syaratnya, mengaku atau ada saksi 4 orang, sampai dirajam atau didera kalau dia masih bujangan atau gadis. Dan yang keenam ada hifdul ardi, Pak, menjaga kehormatan, harga diri. Kalau menghina atau memfitnah, menjatuhkan nama baik, itu hukumannya ada. Cuman tidak dijelaskan hukumnya apa, tergantung hakimnya lah. Itulah makanya kalau mencegah kemungkaran dengan tangan, itu pertama bisa bikin aturan. Tidak boleh ada miras di wilayah saya, tidak boleh ada perjudian, tidak boleh ada pencurian. Itu aturan. Atau yang kedua, hukum tegakkan, umaro kan. Yang berjudi dicambuk misalkan, yang mabuk dicambuk. Apalagi yang mencuri atau sampai yang berzina, Pak, jelas hukumannya. Itu kan sangat efektif. Kemungkaran akan sirna, Pak, dengan ini kekuatan. Tapi ini siapa? Umaro. Nah, kalau tidak bisa dengan tangan, fa ilam yastati fa bilisanihi, dengan lisan, dengan ucapan. Ini wilayahnya para ulama, para cendekiawan yang mengerti tentang hukum-hukum kemungkaran dan bisa menyampaikan nasihat dengan benar. Para ulama ya dengan khutbahnya, dengan ceramah, dengan dakwahnya sampaikan bahwa mencuri hukumnya haram, berzina haram, hukumnya begini, ya kan? Mudah-mudahan orang itu tidak melaksanakannya. Nah, kalau tidak bisa dengan lidah, dengan hati, ini paling lemah. Karena dampaknya hampir nggak kelihatan. Dengan hati itu mengingkari, Pak. Saya tidak setuju dengan adanya mabuk-mabukan. Saya tidak setuju dengan adanya perjudian. Saya mengutuk keras. Cuman nggak ngomong dalam hati, Pak. Ngomong sini tewak, Pak. Dalam hati mengutuk. Saya mencaci maki pelanggaran HAM. Orang dibunuh tanpa diadili pembunuhnya. Nah, dalam hati. Nggak bisa disampaikan karena tidak mampu. Itu iman yang paling lemah.
Tapi lumayan kan daripada tidak. Daripada dengan tangan tidak, dengan lisan tidak, dengan hati tidak, malah mendukung lagi Pak. Ikut-ikutan. Wah ini lebih parah lagi. Ikhwati iman rahimakumullah, para ulama menjelaskan iman yang paling lemah itu bagi orang yang mampu dengan tangan, mampu dengan lisan, tapi tidak melakukannya. Umaro, Pak, ulama diam aja lihat kemungkaran. Apalagi kalau ulama, umaro merangkap. Dia seorang ulama dan umaro sekaligus, Pak. Dia tidak mencegah kemungkaran. Kenapa? Kagok dengan jabatan. Sayang kalau saya nanti mencegah, saya diturunkan. Sayang jabatan saya melayang. Makanya kita bisa merasakan Pak kalau ada seorang umaro juga ulama diam melihat kemungkaran, tidak berbicara, apalagi bertindak. Ya mungkin sulit. Untung kita bukan umaro Pak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh ulama umaro yang melihat kemungkaran diam saja. Saya tidak akan menyampaikannya Pak, dalam hati aja. Contohnya Bapak aja berikan contohnya, tapi jangan ribut Pak ya, rahasia pribadi aja. Itu kaku Pak, keluh, nggak bisa apa-apa. Ketika ada seorang ustadz, seorang dai ditangkap Pak, diam aja, bukan membela, komentar pun nggak. Nah ini, waduh kebayang Pak. Makanya Bapak jangan mau Pak jadi pejabat Pak, mau milih Pak. Ya, kalaupun dipilih, nah ini ketika melihat kemungkaran, kita harus bisa mampu mencegahnya dengan tangan. Kalau tidak, ya bagaimana lah iman yang paling lemah. Ini mungkin buat iman tentang hadis yang pertama. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa keimanan itu bertingkat. Derajatnya nggak sama ketika melihat kemungkaran. Kalau bisa dengan tangan, itu iman yang paling tinggi. Dengan lisan tingkat kedua, dengan hati paling rendah. Nah kalau kita makan, kita mah pejabat bukan Pak, ulama juga bukan. Ya dalam hati aja mengingkari Pak, dengan hati kita, atau dengan ucapan kepada orang yang di bawah kita, pada anak kita, istri kita. Kita punya istri, punya anak perempuan, keluar buka kerudung Pak, orang kemana-mana, langsung kita bilang, Bu, nah itu orat haram dibuka, tolong pakai jilbab. Anak kita suka berbohong, nah jangan berbohong. Ya saya juga kan nurutkan Bapak ngebohong. Bapak baheula geus tobat ayeuna mah jangan. Ya bagi tobatnya geus kolot ge pacna juga Bapak. Ya itu Pak, itu dengan nasihat. Atau bahkan dengan kekuatan bisa. Anak kita itu ngebohong wae Pak, sekolah sering bolos, di stop, uang jajan dikurangi 50%, ya kan? Tambah bohong lagi, potong seluruhnya. Nah, sampai anak itu menjadi baik. Kita lanjut hadis yang kedua, hadirin. Hadis yang kedua ini kelihatannya nggak nyambung Pak dengan iman pertama berkurang. Tadi saya katakan iman bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Nah hadis yang kedua ini hadis yang panjang, diterima dari Ibnu Umar, semoga Allah ridho kepadanya, bahwa Nabi telah bersabda. Nah ini sabda Nabi, ya ma'syaron nisa, wahai segenap perempuan. Ini tidak ada perempuan Pak ya, ini bagi perempuan. Nabi sedang ceramah di hadapan kaum perempuan. Ya ma'syaron nisa, wahai segenap perempuan, tasoddaqna wa aksirna istighfar. Banyaklah bersedekah dan banyaklah beristighfar. Sedekah, istighfar itu adalah ketaatan, bisa meningkatkan iman. Fa inni ra'aitukunna aksar ahlinar. Sebab aku melihat kebanyakan yang masuk neraka adalah kalian kaum perempuan. Itu Nabi ketika menjalani Isra Mi'raj diperlihatkan neraka, di sana banyak perempuan pengisinya. Nah mungkin ada yang bertanya, apakah hadis ini tidak melecehkan kaum perempuan? Ini mungkin aja hadirin sebagai pelajaran aja. Jadi banyak perempuan masuk neraka itu bukan karena perempuan lebih rendah, tapi karena amalnya.
amal perempuannya, yang kurang sedekah atau yang tidak istighfar kan. Makanya Nabi mengatakan banyaklah bersedekah dan banyaklah beristighfar. Kebanyakan orang masuk neraka itu perempuan. Nah, ketika Nabi menyampaikan sabdanya ini, faqalat imra'atun minhuna jazlatun. Ada seorang perempuan yang bicara dengan fasih. Mungkin bertanya, wa malana ya Rasulullah aksaru ahlina. Ya Rasulullah, mengapa banyak dari kami kaum perempuan masuk neraka? Apa sebabnya? Nah, sebabnya karena iman yang menurun, karena berbuat maksiat. Qala, Nabi menjawab, taksirna lakna, sebab kalian itu banyak mengutuk, banyak mencaci, mulut kalian itu kotor, bicaranya jelek, suka mengumpat, suka menggosip, menjelekkan orang, memfitnah. Itu penyebabnya. Yang kedua, wa takfurnal ashir, kalian itu tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Jadi ketika suami ngasih nafkah lahir, ya berdoa Pak, banget Pak. Hari gini pas segini, buat apa tuh, nggak cukup lah. HP saya udah jelek, TV udah rusak, rumah bocor, ngasih segini, Pak, nggak zaman lagi, melecehkan. Tapi sambil diterima Pak, dipoyok dan dimakan Pak. Kalau di Lombok mah ucing Pak, ini perempuan kan istri kita itu, masih manusia. Ya protes Pak, tidak menghargai jerih payah suami. Walaupun sedikit, kalau suami itu berbuat itu dengan halal, terima, bersyukur, daripada tidak kan. Nah, ini perempuan yang masuk neraka itu mulutnya tidak dijaga dan kurang bersyukur dengan pemberian suaminya, itu ke neraka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan, wa ma ra'aitu min naqisati aklin wadinin aglaba lidulubin min kuna. Saya melihat bahwa perempuan itu kekurangan akal dan agama dibanding laki-laki. Nah, kalau ini hadis ini memang terpisah Pak dengan yang tadi. Yang tadi makan iman bertambah dengan taat, dengan sedekah dan istighfar. Iman berkurang dengan maksiat, bicara buruk dan tidak menerima hasil suami kan. Nah, kalau berikutnya ini menjelaskan tentang perempuan dan laki-laki Pak. Oleh Nabi dibandingkan, kata beliau, aku melihat perempuan itu kekurangan akal dan kekurangan agama dibanding laki-laki. Nah, ini kan pertanyaan Pak. Nah, kemudian perempuan itu bertanya lagi, ya Rasulullah, wama nuksanul akli wahdin. Apa sih kekurangan akal dan agama perempuan? Nah, kata Nabi begini Pak, amma nuksanul akli fa syahadatu imro'ataini takdiru syahadati rajulin fahada nuksanul akli. Perempuan itu kurang akalnya dibanding laki-laki, sebab kesaksian dua orang perempuan itu sebanding dengan seorang laki-laki. Itu hadirin. Jadi Bapak kalau mengadakan muamalah, transaksi yang sangat penting, misalkan ya proyek Pak, atau jual beli barang-barang mahal, utang piutang yang gede, sebaiknya ada saksi. Saksi itu dua orang laki-laki yang dewasa Pak. Tapi kalau tidak ada dua orang laki-laki, bisa satu laki-laki dan dua orang perempuan. Dalam Al-Baqarah 282 disebutkan, fa ilam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau kamu tidak bisa menghadirkan dua orang saksi laki-laki, boleh dengan satu laki-laki dan dua orang perempuan. Jadi saksi dua perempuan itu dianggap sama dengan satu laki-laki. Ini bukan melecehkan Pak, ini karena fakta. Saksi dua perempuan itu sama dengan satu laki-laki nilainya. Kenapa demikian? Nah, ini disebutkan Pak dalam ayat itu, sebab perempuan itu sering lupa dalam urusan luar rumah. Maka kalau yang seorang lupa, diingatkan oleh yang lainnya. Si A lupa, ingatkan oleh si B. B lupa, ingatkan oleh A. Dua-duanya lupa, ya udah kompak lupa. Nah, kenapa demikian? Karena
dunia bisnis, dunia transaksi itu dunia laki-laki. Kalau perempuan kan masih jarang, Pak. Mereka itu banyaknya di rumah, makhluk domestik. Perempuan itu kan bergeraknya dari kasur ke dapur ke sumur, Pak. Dari kasur ke dapur ke sumur. Kalau di luar, bisnis, perdagangan, transaksi itu laki-laki lebih berhak dan lebih mampu. Makanya kalau perempuan dikasih urusan di luar, sering lupa, maka punya harus 2 orang saksinya. Kalau laki-laki 1 orang laki-laki, perempuan 2 orang. Nah ini kekurangan akal perempuan kata Nabi. Nah kemudian watam kusul layalia matusali watukiru fi Ramadan fahada nuksanudin. Adapun perempuan kurang agamanya ketika mereka sedang haid, mereka tidak sholat dan tidak puasa. Laki-laki bagaimana Pak? Sholat tiap hari, puasa tamat. Kenapa? Tidak pernah haid. Tapi ada Pak teman saya laki-laki sholat jarang, puasa jarang, sedang haid ini. Sedang main ceret imannya kan. Nah kata Nabi itulah kekurangan agama perempuan. Sebab perempuan tidak bisa sholat terus menerus ketika sedang haid berhenti. Tidak bisa puasa tamat. Kenapa? Sebab datang bulan berhenti. Cuman kalau sholat tidak perlu diganti, kalau saum perlu diganti di qada. Tapi itulah kekurangan agama perempuan. Jadi tidak menunjukkan perempuan rendah derajatnya, enggak. Cuman dalam beragama perempuan itu ada liburnya. Dalam bersaksi 1 laki-laki itu seimbang dengan 2 perempuan. Karena perempuan itu jarang bergerak di bidang bisnis, usaha, transaksi yang itu biasanya laki-laki. Itu riwayat iman hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, jadi pada intinya hadis ini menjelaskan iman bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Jadi perempuan masuk neraka itu karena imannya berkurang dengan maksiat, yaitu mulutnya tidak bisa berkata baik dan tidak bersyukur dengan pemberian suaminya. Bagaimana caranya? Tingkatkan, tambah iman dengan taat. Banyaklah sedekah dan perbanyak istighfar. Itu mungkin buat iman, mungkin 2 hadis dulu yang bisa disampaikan. 1 menit lagi untuk siap-siap dan udah siap Pak saya. Baiklah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dengan taat dan menjaga jangan sampai berbuat maksiat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.